Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu dan saudaraku yang baru beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita tahu bahwa grup C ya, di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia itu zona Asia memang sangat layak kalau disebut sebagai grup neraka. Pasalnya persaingan di sini memang sangat ketat dan selain Jepang ya, semua tim terbukti bisa saling mengalahkan. Yang mana juga tergambar jelas dari perolehan poin yang dimana Australia yang duduk di posisi kedua cuman berjarak 1 poin dari Indonesia. Dan begitu juga Arab, Bahrain dan Cina. Hal yang pada akhirnya membuat semua tim ya, masih sangat berpeluang untuk lolos, entah itu di posisi kedua, ketiga atau keempat. Nah, khusus untuk Indonesia dengan sikon yang ada harusnya ini bisa jadi momentum yang bagus untuk menunjukkan kepada semua kalau tim Garuda bisa kok menembus batas kemustahilan ya. Memang semua masih ragu ya perihal dinamika pergantian pelatih. Akan tetapi tidak sedikit juga yang merasa yakin kalau Indonesia akan bisa meraih hasil positif di 4 laga sisa. Apalagi semua juga tahu kalau kekuatan tim Garuda akan bertambah seiringnya masuknya Oleh Romeni dan Giro Endwol yang sedang diupayakan oleh PSSI. Dan keberadaan Patrick pada akhirnya toh semakin membuat Indonesia makin dipandang dunia. Bahkan jurnalis sekelas Fabrizio Romano sampai membuat wawancara khusus dengan pelatih timnas Indonesia. Padahal sebelumnya ya, ini tidak pernah terjadi atau jarang terjadi, apalagi untuk tim yang ranking FIFA-nya 130 ya, kalau sekarang 127 ya, yang pada akhirnya membuat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto merasa bangga karena sekarang timnas Indonesia benar-benar terpandang, sekaligus bikin para tetangga ASEAN tambah iri karena Indonesia kini dianggap ya, beda ya, lantaran diliput oleh media-media besar internasional. Harus diakui poin melawan Arab Saudi pada bulan November tahun 2024 lalu itu sedikit mengangkat derajat timnas Indonesia ya. Memang ya menjadi hal yang sangat penting karena itu adalah membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga menjadi Indonesia tim terbaik di Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan perolehan poin ya, dengan 6 poin itu Garuda akhirnya membuat unggul dibandingkan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 lalu, dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia tahun 2018. Sekedar mengingatkan saja kalau ketika itu tim Gajah Perang cuman membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran ronde ketiga, sedangkan Vietnam cuman 4 poin. Hal yang kemudian bisa membuat Pak Prabowo tersenyum. Ya bisalah ketika ketemu kepala-kepala negara ASEAN cerita tipis-tipis kepada petinggi ASEAN kalau timnas Indonesia beneran sudah levelnya udah di atas tim-tim ASEAN. Ya wajar karena bagaimanapun Pak Prabowo juga terkenal sebagai orang yang sangat ingin sekali timnas Indonesia bisa bersaing bahkan di level dunia. Dan tak lupa saya pribadi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Sintayong yang bagaimanapun juga telah berhasil membawa Indonesia
sampai titik seperti ini ya. Kita tidak bisa melupakan jasa-jasa yang luar biasa ya. Meskipun sempat ada masalah itu biasa, dinamika pergantian pelatih itu biasa. Bagaimanapun juga misi tetap harus dilanjutkan ya, dengan target yang lebih besar. Dengan penunjukan Patrick Kluivert, suka tidak suka sekarang benar-benar harus kita dukung keberadaannya pelatih ya. Nyatanya langsung memberikan impact luar biasa, yang mana salah satunya adalah tentang media-media internasional itu semakin intens menyorot timnas Indonesia dan semakin besar, bahkan nggak pernah ya, kita kebayang seorang jurnalis yang Romano itu terkenal pun sangat antusias ya, untuk meliput, mewawancarai baik itu pelatih maupun pemain-pemain diaspora. Nah, hal ini kita harus bangga ya. Kenapa? Ya tentunya kita lihat dulu, jangankan kau diliput di luar negeri, artinya di selain ASEAN ya, di ASEAN saja kita sering diolok-olok oleh negara tetangga. Rasanya sakit kalau melihat, kita mendengar ejekan-ejekan tim ASEAN. Dan sampai sekarang pun masih ada sedikit-sedikit lah, contohnya kayak tim Garuda itu belum pernah juara AFF. Itu kan sering disindiran, tapi sindiran itu bagi kita sekarang itu itu sindiran ecek-ecek. Karena permainan kita sudah Asia dan dunia. Kalau dulu diajak begitu rasanya sakit betul ya. Jadi kita harus memandang ke depan, walaupun ejekan kanan kiri yang ya kurang tidak enak, tapi itu adalah ejekan yang receh ya. Itu sangat receh sekali kalau kita juluki itu adalah apa ya, dengan piala AFF kan kita sering menjuluki piala ciki-ciki, walaupun kita tidak pernah mendapat juara. Tapi dipastikan ini kalau tim inti ini ikut terjun ke piala AFF ya, tidak mendahului Tuhan 100% pasti akan jadi juara. Oke, tapi nggak perlu, karena juga akan sulit dan apa ya tidak meremehkan AFF, tapi kan akan menurunkan grade-nya pemain-pemain kita yang ada di Eropa kan. Sudah main di Italia, main di Amerika, main di Spanyol, harus main di ASEAN yang berdampak negatif, cedera itu yang paling berbahaya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih Pak Prabowo telah menyapot tim nasional dengan semangat merdeka.